Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmi Saban Husaini dari kelas A3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 dengan NIM 21010170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh dari Timur. Yang disusun oleh saya sendiri, dan poin-poin presentasinya yaitu ada 5. Identitas penulis, abstrak, pendahuluan, isi, dan simpulan. Ini ada identitas penulis. Lalu ada abstrak. Gagasan-gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara telah menjadi fondasi yang cukup kokoh dalam praksis pendidikan di Indonesia. Meskipun dalam pengejawantahannya, dewasa ini sering terinfiltrasi oleh determinasi filosofi Barat. Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal, maka dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan yang kompleks juga dibutuhkan filsafah-filsafah agar solusi pemecahan masalah tersebut juga dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak. Lalu ada pendahuluan. Filsafat pendidikan secara harfiah mengandung substansi filsafat dan pendidikan. Filsafat atau filosofi berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Bahasa Yunani yang menjadi asal muasal kata dari filosofi atau filsafat. Filosofi berarti cinta akan kebijaksanaan. Filosofi dikatakan sebagai ilmu yang menjadi dasar dari seluruh ilmu yang menjadi panutan manusia. Tanpa adanya sebuah filosofi, maka ilmu yang lain tidak akan berkembang. Filosofi dapat berguna untuk mengentaskan manusia dari kehilangan jati diri yang memiliki sebuah tujuan dan arah. Secara stereotip, filsafat dapat dipandang sebagai berpikir reflektif, kritis terhadap suatu realita, dalam rangka mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Di sisi yang lain, pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pandangan filsafat pendidikan sama dengan peranannya sebagai landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan, di mana landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atas filsafat. Landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual tentang religi dan etika yang bertumpu pada penalaran. Lalu ada isi. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hal itu karena beliau merupakan seorang tokoh yang tanpa jasa memerdekakan Indonesia. Pengabdian yang ia berikan begitu besar terhadap bangsanya. Bahkan saking begitu, banyak membuat Indonesia bangga. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara menjadi Hari Pendidikan Nasional. Hari yang dikenal seluruh warga Indonesia. Hari seseorang yang dilahirkan untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia. Dengan kepintaran, kebijaksanaan, tekun, dan berani memerdekakan hak dari orang lain dan bangsanya melawan penjajah. Berbagai macam cara yang dilakukan Ki Hajar Dewantara demi memperjuangkan kemerdekaan pendidikan Indonesia. Salah satunya dengan seringnya mengubah namanya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan, yaitu dari Satria Pinandita ke Penandita Satria, yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan politik. Sebagai seorang wartawan,
Tulisan-tulisan beliau dikenal sangat patriotik dan mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Dalam perjuangannya terhadap pendidikan bangsanya, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan, yaitu Tuturi Handayani. Dalam kurung dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing madya mangun karsa. Dalam kurung di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan ing ngarsa sumtuludan, yaitu di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Substansi gagasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terbelenggu dalam pusaran tirani penjajahan Belanda, telah mendorong Ki Hajar Dewantara untuk memaknai pendidikan secara filosofi sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan, dan batiniah atau otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokratis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang ia sebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Tri pusat pendidikan tersebut yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda. Lingkungan keluarga. Pendidikan keluarga berfungsi satu, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak-anak. Tiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Empat, memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Lingkungan sekolah. Fungsi sekolah antara lain: 1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. 3. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 4. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan moral. Kelima, memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya anak didik. Lingkungan organisasi pemuda. Peran organisasi pemuda yang terutama adalah mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda. Melalui organisasi pemuda berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan-kecakapan di dalam pergaulan dengan sesama kawan, dan sikap yang tepat di dalam membina hubungan dengan sesama manusia. Implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf instansi dan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergis satu sama lain. Adapun menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, kemiskinan, dan kebodohan. Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir, dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik.
Di sini ada kesimpulannya. Bertolak dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Satu, dilatar belakangi oleh dorongan heroik terlepas dari pusaran tirani penjajahan Belanda, telah mendorong Ki Hajar Dewantara untuk memaknai pendidikan secara filosofi sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah, atau kemiskinan dan kebodohan, dan batiniah, atau otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat mentalitas demokratik. Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bersendikan pada tiga pilar pemikiran pendidikan, yakni ing ngarsa sumtuladha, ing madia mangun karsa, dan tuturi handayani. Kemudian dijawantahkan dalam sistem among, ngomong, ngemong dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bertolak dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan harus menjamin terjadinya proses transformasi knowledge menuju proses transformasi nilai. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.